Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kerabat desa? Kami doakan semoga di penghujung tahun 2021 ini kita semua tetap dalam lindungannya. Tetap dilancarkan rezeki, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah. Amin. Pada konten kali ini kita akan membahas terkait dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190, PMK, 07, 2021. Tentang pengelolaan dana desa. Sama seperti saat terbitnya Perpres Nomor 104 Tahun 2021. Tentang rincian APBN tahun 2022. Yang menuai beragam komentar bahkan sampai adanya aksi penolakan dari kalangan abdesi. Yang menuntut dicabutnya Perpres tersebut. Sejauh ini turunan dari peraturan presiden tersebut sudah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pengelolaan dana desa. Tentunya PMK ini mulai berlaku efektif di tahun 2022 yang akan kita jelang beberapa saat lagi. Yang menarik untuk dibahas pada PMK yang diundangkan pada tanggal 24 Desember tahun 2021 ini adalah bagian yang menjelaskan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Di mana pada pasal 17 ayat 7 disebutkan bahwa dalam hal kebutuhan dana desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 lebih kecil dari besaran dana desa untuk BLT desa yang ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5, disalurkan paling tinggi sebesar 60% dari pagu dana desa setiap desa. Kita ambil contoh pagu dana desa ABC tahun 2022 sebesar 700 juta. Besaran dana desa yang digunakan untuk penyaluran BLT dana desa adalah sebesar 280 juta. Dan jumlah tersebut adalah besaran minimalnya, berarti boleh lebih dari 40% anggaran BLT ini. Tergantung dengan kondisi desa dan jumlah warga miskin di desa yang layak menerima BLT-DD sesuai dengan syarat yang disebutkan di PMK ini dan di Peraturan Menteri Desa terkait dengan prioritas dana desa tahun 2022. Selanjutnya untuk mengetahui berapa jumlah KPM BLT-DD di desa ABC, tinggal kita bagi saja nominal pagu dana desa untuk BLT sebesar 280 juta tadi dengan nominal Rp300.000. Jadi didapatkan jumlah kumulatif KPM 933,3 KPM. Kemudian jumlah kumulatif KPM 933,3 orang ini dibagi lagi dalam 12 bulan. Yang hasilnya adalah 77,7 orang KPM. Karena tidak mungkin ada angka koma pada satuan orang. Tinggal kita bulatkan aja ke atas jumlahnya menjadi 78 orang KPM desa yang akan menerima BLT dana desa selama tahun 2022, atau setara dengan Rp23.400.000 per bulannya. Kemudian pertanyaannya bagaimana cara mencari KPM BLT desa sebanyak ini di desa? Sementara tahun 2021 banyak warga sudah menerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat. Seperti BPNT atau PKH, kita kembali kepada mekanisme atau teknis pendataan warga desa yang dilaksanakan oleh tim relawan Desa Aman Covid yang diatur oleh Kementerian Desa. Yang dalam tim tersebut terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD dan tokoh-tokoh yang ada di desa. Atau seharusnya bagi desa yang telah melaksanakan pendataan SDGs desa dengan sempurna kriteria. Warga miskin ini akan langsung terbaca jumlahnya pada hasil pendataan SDGs desa. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan ini dimusyawarahkan di desa dengan agenda tunggal, yaitu pembahasan dan penetapan jumlah KPM BLT dana desa tahun anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tentang penerima manfaat BLT dana desa tahun anggaran 2022. Penting untuk diingat bahwa ketika jumlah KPM BLT dana desa ini tidak sampai 40% dari pagu dana desa, maka dana desa pada desa tersebut nantinya hanya akan disalurkan sebesar 60% ke desa.
atau senilai 420 juta rupiah. Bagi desa yang mendapatkan pagu dana desa 700 juta pada tahun 2022. Seperti yang disebutkan pada pasal 17 ayat 7 di atas tadi. Di samping hal teknis terkait besaran BLT dana desa sebesar 40% yang sifatnya wajib ini. Kegiatan penanggulangan virus corona sebesar 8% dan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebesar 20%. Juga wajib dilaksanakan desa yang sumber pendapatan desanya dari dana desa. Artinya jika desa tidak menganggarkan 40% BLT dana desa, secara otomatis juga kegiatan wajib lainnya tidak bisa dilaksanakan yaitu 20% ketahanan pangan dan hewani dan 8% kegiatan pengendalian damoak virus COVID-19. Selain pasal 17 ayat 7 yang merupakan kewajiban desa dalam menganggarkan BLT dana desa sebesar 40%. Juga penting diingat bahwa pada pasal 33 ayat 8 juga disebutkan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan ke-1. Dan dilanjutkan dengan ayat 9 yang berbunyi. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 8. Meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat. Kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. Artinya jumlah KPM BLT dana desa ini tidak diperkenankan dilakukan pengurangan dari jumlah KPM awal yang sudah ditetapkan dalam Perkades atau Keputusan Kades tentang penetapan KPM BLT dana desa. Tetapi diperbolehkan dilakukan perubahan atau penambahan jumlah KPM. Disesuaikan dengan kondisi objektif di desa. Pada bagian akhir konten kita kali ini kami hanya mengingatkan bahwa semua kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan penggunaan dana desa ini merupakan salah satu kewenangan desa, yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Jadi tidak benar jika ada istilah kewenangan desa telah dikebiri. Seperti yang diutarakan para demonstran yang menolak Perpres 104 beberapa waktu yang lalu. Dan terkait dengan kewenangan yang ditugaskan ini dalam peraturan juga disebutkan bahwa setiap penugasan yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten, harus disertai dengan pendanaannya. Dalam hal kebijakan anggaran desa tahun 2022 ini menurut kami sudah tepat dilaksanakan pemerintah. Karena penugaskan melaksanakan kegiatan khususnya penyaluran BLT ini diikuti dengan disalurkannya dana desa. Karena mungkin saja pemerintah melaksanakan penyaluran BLT kepada masyarakat dengan menggunakan dana lain di luar dana desa. Tetapi nilai dana desa dikurangi atau tidak disalurkan sama sekali. Dalam rangka penanggulangan wabah virus corona. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri Desa beberapa waktu yang lalu. Yang dapat disaksikan pada konten yang linknya dapat diklik pada sudut kanan atas layar. Dan jika kondisi desa ternyata memang tidak memiliki jumlah KPM mencapai 40% seperti yang diwajibkan pada peraturan Presiden. Tentunya mau tidak mau kondisi dana desa yang diterima desa nantinya akan disalurkan sebesar 60%. Dan kemungkinan rencana kegiatan pembangunan atau pemberdayaan yang sudah direncanakan di desa harus tertunda pelaksanaannya. Tentunya hal ini tidak akan menjadi masalah di desa. Karena pemerintah desa cukup menyampaikan peraturan dan hal teknis yang terjadi di desa kepada warga desa sehingga pembangunan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Dan jika memang kondisi di desa ternyata benar-benar sudah tidak terdapat calon penerima BLT dana desa, yang harus dilaksanakan di desa adalah melaksanakan musyawarah khusus atau musdes insidensial terkait pembahasan dan penetapan tidak adanya KPM BLT di desa yang memenuhi kriteria penerima manfaat BLT dan desa. Tetapi keputusan atau peraturan kepala desa tentang tidak adanya KPM BLT dana desa tahun 2022 ini tidak berarti dana desa disalurkan ke desa dengan jumlah yang sesuai dengan pagu di desa. Khusus hal ini diatur dalam pasal 51 yang berbunyi
Dalam hal desa tidak menganggarkan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1. Huruf A. Selisih antara pagu anggaran dana desa untuk BLT desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan. Dana desa untuk BLT desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa prioritas dana desa pada tahun anggaran 2022 ini mutlak dan wajib dianggarkan pada BLT dana desa. Dan mau tidak mau, 40% pagu dana desa di setiap desa diperuntukkan untuk kegiatan BLT dana desa. Dan terakhir yang menjadi pertanyaan pribadi saya dalam konten ini adalah, manakala pada suatu desa hanya terdapat jumlah KPM yang jumlahnya 39%, atau kurang 1% dari jumlah yang diwajibkan. Dana desa hanya disalurkan maksimal 60% dari pagu dana desa. Sementara kewajiban lain desa selain BLT 40% adalah kegiatan ketahanan pangan dan hewani 20% dan kegiatan dukungan penanggulangan COVID-19 sebesar 8%. Artinya dari segi kewajiban yang harus dilaksanakan desa adalah 68% dari pagu dana desa. Sementara desa yang jumlah KPM-nya di bawah 40% pagu dana desa hanya dapat disalurkan 60% dari jumlah pagu dana desa. Walaupun dalam ayat 5 pasal 35 Deslam PMK ini disebutkan bahwa pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 di wilayah setempat. Dengan ketentuan penyesuaian anggarannya 3 bulan setelah penganggaran di desa. Dan pada ayat 6 disebutkan juga bahwa hasil penyesuaian anggaran ini dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas lainnya di desa. Menurut kami ini hal yang cukup rumit direalisasikan di desa mengingat aturan pada pasal 17 ayat 7. Sudah mengingat, yaitu bagi desa yang menganggarkan BLT dana desa di bawah 40% pada Tahun 2022. Pagu dana desa hanya disalurkan maksimal 60%. Semoga ada kerabat desa lainnya yang bisa menjawab kerumitan ini. Silakan tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar ya. Sekian konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jika dirasa bermanfaat silakan share konten ini kepada kerabat desa lainnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.